saya selaku Ketua Satgas ingin memberikan apresiasi kepada BKKBN yang pada hari ini menyelenggarakan sebuah program untuk perubahan perilaku. Kenapa program ini sangat strategis? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, masih ada 17% warga negara kita yang masih belum percaya dan merasa yakin tidak akan kena COVID. Nah, 17% ini adalah suatu angka yang sangat tinggi sekali, ya, angka yang sangat besar sekali. 17% dari 270 juta warga negara kita itu setara dengan sekitar 44,9 juta orang. Jadi, Bapak Ibu sekalian, 49,9 juta orang warga negara kita merasa tidak mungkin dan sangat tidak mungkin terpapar COVID. Nah, ini menjadi tantangan kita semua, Pak Sony, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa COVID ini adalah nyata. COVID ini bukan rekayasa, COVID ini bukan konspirasi. Korban jiwa di tingkat global telah mencapai lebih dari 1 juta orang, yang terpapar juga lebih dari 33 juta orang. Di tanah air kita yang terpapar sudah lebih dari 280.000 orang, dan yang wafat atau yang meninggal itu telah mencapai lebih dari 10.000 orang. Suatu angka yang sangat besar. COVID ini ditularkan oleh manusia, bukan oleh hewan, seperti halnya flu burung dan flu babi. Sehingga orang yang terdekat dari kitalah yang mengancam satu sama lainnya. Mereka yang berada di sekitar kita. Siapa? Keluarga, teman-teman dekat kita, teman bekerja, teman belajar, dan semua yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, strateginya adalah harus mematuhi ketentuan yang ada. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa alasan seseorang tidak mengikuti ketentuan protokol kesehatan itu ternyata tidak ada sanksi. Ya, coba ditayangkan. Ya, ini data BPS yang dikumpulkan di survei terhadap 90.000 orang pada tanggal 14 September sampai dengan tanggal 21 September yang lalu. Jadi data ini masih sangat baru sekali, masih sangat valid, ya. Nah, masyarakat masih memiliki ketergantungan, ya, terhadap adanya sanksi. Jadi tingkat kesadaran pribadi dan kesadaran kolektif ini masih belum optimal. Ya, apa buktinya? Ya, ini data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik. Ya, saya pikir data ini sangat valid, ya, sangat bagus sekali, dan kita harus menjadikan data ini sebagai bahan bagi kita dalam mengambil kebijakan. Ya, tidak ada sanksi jika menerapkan protokol kesehatan. Artinya sanksi di sini ya bukan hanya sanksi atau hukuman yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga perlu ada sanksi sosial, sanksi adat, ada banyak sanksi-sanksi lain yang kiranya bisa menggugah masyarakat untuk patuh dan taat kepada protokol kesehatan. Kemudian ada juga 19%, yaitu aparat atau pimpinan tidak beri contoh. Ya, jadi keteladanan penting. Oleh karenanya tim dari perubahan perilaku, teman-teman dari BKKBN dan seluruh komponen yang terlibat harus bisa memberikan contoh selama beraktivitas bersama dengan masyarakat. Mulai dari menggunakan masker, kemudian dalam setiap kegiatan harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Apalagi sekarang sedang ada pilkada, ya. Dan kita lihat data-data pilkada
bahwa ada kabupaten kota yang ikut pilkada, tetapi kasusnya ternyata lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten kota yang tidak ada pilkada. Nah, ini fenomena yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat data pada tanggal 6 September yang lalu, antara yang ikut pilkada dan yang tidak ada pilkada. Ternyata yang ada pilkada, zona merahnya itu berkurang dari 45 kabupaten kota ke 29. Sementara untuk yang tidak ada pilkada atau non pilkada, zona merahnya malah naik dari 25 ke 33. Jadi ada juga daerah yang tidak ada pilkada, ternyata kasusnya meningkat. Seperti halnya Aceh dan juga Jakarta. Jadi pengalaman kita dalam beberapa minggu terakhir, sebenarnya bukan ada atau tidak ada pilkada, tetapi komitmen seluruh komponen yang ada di daerah untuk sama-sama, bersama-sama mengendalikan COVID. Ya, tadi saya katakan COVID ini yang menjadi media pengantarnya adalah manusia. Oleh karenanya, patuh dan disiplin kepada protokol kesehatan itu menjadi hal yang sangat prinsip. Kita hanya diminta untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Kita hanya diminta untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Tidak sebanding dengan perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang merawat pasien di rumah sakit. Ya, jadi tolong ini juga diingatkan kepada saudara kita di seluruh daerah. Permintaan oleh pakar-pakar epidemiologis, ya, permintaan dari pemerintah agar kita patuh pada protokol kesehatan itu tidaklah sebanding dengan perjuangan para dokter. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya telah berkorban begitu banyak, bahkan tidak sedikit dokter yang telah menjadi gugur karena tugasnya dalam rangka merawat pasien. Apakah itu pasien COVID? Termasuk juga pasien non-COVID yang ternyata sudah statusnya sebagai carrier, sebagai OTG.